Hello Teknolovers! Seperti yang kalian ketahui ya, kalau akhir-akhir ini nama institut kepolisian selalu jadi sorotan. Mulai dari kasus baku tembak sampai kasus korupsi terus mewarnai tubuh institut penegak hukum itu. Nah, ternyata jauh sebelum kasus Verdi Sambo, ada kasus korupsi yang dilakukan salah satu petinggi polisi, yakni kasus Irjen Joko Susilo pada tahun 2011 silam. Kira-kira seperti apa kasusnya saat ini? Yuk simak video kabar terbaru Irjen Joko Susilo dan kekayaannya berikut ini. Joko Susilo merupakan pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984, mendapatkan bintang pertamanya. Sebuah bintang diperoleh saat menjadi Kepala Biro Perhubungan. Joko sebaliknya mendapat 2 bintang meski menjabat sebagai Kapolsek. Prestasi ini diraih Joko di hadapan teman sekelasnya, Putut Bayuseno, yang pernah menjadi ajudan Presiden SBY dan kini Kapolri di Jawa Barat. Saat menjadi orang nomor 1 di Polres Jakarta Utara, namanya semakin bersinar karena mampu membangun kepemimpinan Mapolres tanpa melibatkan APBN atau Mabes Polri. Pembangunan semata-mata dengan bantuan pengusaha. Namanya semakin tersiar saat menduduki jabatan di Polda Metro Jaya di Ditlantas. Saat itu ia merintis Traffic Management Center atau TMC dengan layanan CCTV dan SMS. Dia merevitalisasi patroli dengan mendatangkan puluhan motor Yamaha dan Harley Davidson untuk Deputi Patwal dan Brigade Motor. Kemudian pada 2008 dikeluarkan telegram rahasia atau TR yang mengangkat Joko sebagai Direktur Lalu Lintas Polri menggantikan Brigjen Yudi Susianto. Dia dipromosikan menjadi bintang di Ditlantas Polri. Joko mendirikan National Traffic Management Center atau NTMC pada tahap awal TMC. Dari tahun 2009 hingga 2012 terjadi reorganisasi Polri. Peningkatan badan Ditlantas menjadi Korps Kekuatan Bintang 2. Saat itu Kapolri Bambang Hendar Sodanuri mengangkat Joko menjadi Kapolres yang baru. Joko otomatis mendapat promosi Bintang 2 atau Irjen. Dalam perayaan Hari Konsumen di TM2, Joko dengan bangga mempersembahkan mobil simulator uji SIM kepada Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Pada akhir 2011, Joko dan Korlantas bergabung dengan armada Honda Goldwing Patwal dan Brigade Motor. Pada 2012, Joko dipromosikan menjadi Kepala Sekolah Akademi Kepolisian di Semarang. Hanya dalam beberapa bulan di kantor, Joko bekerja sama dengan produsen besar untuk mengganti beberapa mobil dan sepeda motor untuk pendidik dan bisnis. Namun, karir Joko terbentur setelah KPK menerima pengaduan masyarakat dan suap atas pengadaan kendaraan roda 2 dan 4 untuk simulator uji SIM 2011. KPK menetapkan Joko sebagai tersangka. Kantor tempatnya bersembunyi, Gedung Korlantas di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan digerebek. Pencarian tidak berjalan mulus karena terjadi tarik ulur antara penyidik KPK dengan pejabat Korlantas. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kendaraan simulator uji SIM 2011. Irjen Joko Susilo sendiri dimutasi dari Kapolda. Sebagai Ketua Korlantas, Joko diduga terlibat dalam skandal korupsi simulator tes SIM yang diduga merugikan negara hingga 100 miliar rupiah. Ia diduga menerima suap senilai 20 juta rupiah dari pemenang lelang yang diserahkan dalam bentuk paket ke kantor Korlantas oleh Sukoco Bambang, Presiden Direktur PT Innovation Teknologi Indonesia. Perjalanan narapidana kasus korupsi proyek simulator SIM Irjen Joko Susilo memasuki babak baru. Peninjauan kembali atau PK yang diajukan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri atau Kakorlantas itu telah disetujui Mahkamah Agung. Meski demikian, uji materi atau PK yang diajukan Panglima Korps saat itu menjatuhkan hukuman 18 tahun kepada Joko dalam putusannya. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah diminta untuk mengembalikan aset yang diterima Joko sebelum melakukan korupsi dalam kasus simulator SIM. Baik dalam kasus korupsi maupun pencucian uang, penyitaan barang bukti, sebelum perbuatan yang dilakukan Joko dinyatakan tidak sah, harus dikembalikan ke tempat yang telah ditentukan. Selain itu, jaksa meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan hukuman tambahan bagi Joko, yaitu mencabut hak pilihnya dan dipilih dalam menduduki jabatan publik. Dalam sidang penuntut umum pada Selasa 20 Agustus 2013, total kekayaan Joko yang diduga terkait dengan pencucian uang lebih tinggi dari dakwaan sebelumnya. Adapun kekayaan Joko pada tahun 2010 hingga 2012 tercatat sebanyak 63 miliar 783 juta rupiah.
Sedangkan dakwaan sebelumnya tercatat 42,965 miliar rupiah. Aset yang dialihkan melalui penjualan aset pada 2012 berjumlah 15,09 miliar rupiah. Dan Abdul Roni, Ketua Tim Kejaksaan, mengatakan peningkatan aset tersebut merupakan hasil dari persidangan sebelumnya. Tak hanya itu, total kekayaan bersih Joko periode 2003 hingga 2010 juga berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Dalam dakwaan, total aset yang diduga hasil pencucian uang adalah 53,894 miliar rupiah dan 60.000 US dollar, sedangkan klaimnya sebesar 54,625 miliar rupiah. Seperti diketahui, aset Joko yang diperiksa Kejaksaan KPK adalah milik Joko semasa menjabat Kapten Korps Lalu Lintas Polri dari 15 September 2010 hingga 23 Februari 2012, sebelum dan sesudah menjabat. Dalam dakwaan tersebut, Joko diyakini terbukti menyembunyikan asetnya yang diduga hasil korupsi terkait properti dari tahun 2003 hingga 2010 dan dari 2010 hingga 2012. Profilnya sebagai Kapten Korps Transportasi Polri adalah dianggap tidak sesuai dengan statusnya sebelumnya. Aset tersebut antara lain rumah mewah, apartemen, tanah, SPBU, dan berbagai kendaraan. Kekayaan tanah itu tersebar dari Cibubur, Subang hingga Bali. SPBU yang disita berada di Jakarta, Ciawi, dan Semarang. Sedangkan kendaraan yang disita KPK antara lain Jeep Wrangler, Nissan Serena, Toyota Harrier, Toyota Avanza, dan sejumlah bus pariwisata. Seperti diberitakan sebelumnya, tim penuntut KPK menuntut mantan Gubernur Akademi Kepolisian atau Akpol itu divonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, ditambah 1 tahun penjara. Jaksa mengatakan Joko dinyatakan bersalah korupsi dalam kasus 2011 di mana ia membeli simulator mengemudi roda 2 dan 4 di Korlantas Pol. Joko disebut-sebut meraup 32 miliar rupiah. Kerugian keuangan pemerintah atas proyek itu disebut-sebut mencapai 121,830 miliar rupiah. Joko juga divonis bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang terkait harta kekayaannya dari tahun 2003 hingga 2010 dan 2010 hingga 2012 yang harus dibayar. Wah, gimana menurut kalian? Sanggupkah Institut Penegak Hukum di negara kita memperbaiki wajahnya yang semakin hari semakin muram? Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. See you!